wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulifni Amzulfa. Saya dari kelas 11 3 SMA Negeri 1 Godong. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sekarang kita mulai saja. Di dalam hukum laut internasional yang dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982 ini memuat pengakuan atas apa yang sudah dideklarasikan di dalam Deklarasi Juanda 25 tahun sebelumnya. UNCLOS 1982 mendaulat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Seringkali terjadi ketegangan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam konteks perbatasan maritim. Salah satu contoh sengketa perbatasan laut yang mencolok adalah Ambalat di wilayah Laut Sulawesi. Sengketa Ambalat muncul karena di wilayah ada dampak dari kemenangan yang diraih Malaysia atas Sipadan dan Legitan. Kemenangan Malaysia dalam kasus Sipadan dan Legitan memberi mereka keyakinan untuk mengklaim kawasan maritim lain di Indonesia. Dengan merujuk pada peta unilateral pada tahun 1979 yang dibuat Malaysia, mereka kembali mengklaim bahwa wilayah lain di Indonesia, salah satunya Ambalat. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu perundingan batas laut di Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia berlangsung dari tahun 1960 sampai dengan sekarang. Perundingan sempat terhenti karena belum jelas status kepemilikan Pulau Sipadan dan Legitan. Mahkamah Internasional melalui proses Relation 39 atau 2002, tanggal 17 Desember 2002, memutuskan kepemilikan dua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Setelah selesainya masalah kepemilikan dua pulau tersebut, muncul permasalahan baru, yaitu penentuan garis laut teritorial Indonesia bagian timur, Kalimantan Timur, atau kawasan Ambalat. Oke, selanjutnya, pihak Indonesia sendiri merasa yakin bahwa kasus Ambalat sangat berbeda dengan kasus Sipadan dan Legitan, sehingga jika sampai masalah ini dibawa ke MI, dapat dipastikan Indonesia menang. Alasannya adalah karena lemahnya dasar hukum dimiliki Malaysia. Selanjutnya, ada tiga hal yang menurut pihak Indonesia dapat mematahkan argumentasi Malaysia dalam klaim terhadap Ambalat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan kerangka hukum internasional yang sama, diakui kedua negara, yaitu UNCLOS 1982. Malaysia adalah negara pantai, sedangkan Indonesia adalah negara kepulauan. Dengan demikian, dalam menentukan garis batas wilayah terluar, Malaysia tidak bisa menggunakan mekanisme yang selama ini mereka gunakan menjadi alasan klaimnya terhadap Blok Ambalat. Yang kedua, peta wilayah pada 1979 yang dikeluarkan oleh Malaysia dan menempatkan Blok Ambalat sebagai bagian wilayahnya tidak memperoleh pengakuan, baik secara internasional maupun bilateral. Setidaknya ada tiga negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia hingga kini tidak mengakui peta tersebut. Sementara Malaysia justru menjadikan peta itu sebagai salah satu bukti klaimnya terhadap Blok Ambalat. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ya, secara historis ada perbedaan signifikan antara Sipadan dan Legitan yang kini sudah resmi menjadi wilayah Malaysia dengan Blok Ambalat. Dalam hal masalah sengketa Sipadan dan Legitan, Blok Ambalat maupun Karang Unarang, permasalahan dasar bersumber pada pemberlakuan ketentuan yang berbeda antara dua pihak dalam hal penentuan batas wilayah. Malaysia mendasarkan klaim wilayah tersebut di atas berdasarkan pada peta 1979 yang dibuat secara sepihak oleh Malaysia. Sedangkan Indonesia berdasarkan pada traktat pada tahun 1891 antara Belanda dan Inggris, khususnya artikel 42 yang menyatakan from 4 accent 10 accent north latitude. Selanjutnya, kita harus mengetahui batas wilayah
utara itu milik siapa dan batas wilayah selatan itu milik siapa sih? Oke, di sini saya akan menyampaikan bahwasanya batas wilayah utara itu milik Inggris dan batas wilayah selatan adalah milik Belanda. Seperti itu. Jadi penjelasan dari saya mengenai sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau sikap saya yang salah atau khilaf. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.